Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Ya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada suatu bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Jadi, kalau kita ngomong tentang lingkaran, pasti yang kita ingat pertama kali adalah roda, jam dinding, dan cincin. Ciri-cirinya gimana lingkaran ini? Oke, roda dulu. Ciri-cirinya roda itu dia punya satu poros di tengah ya, satu titik di tengah. Nah, lingkaran juga seperti itu. Ada titik tetapnya, kemudian jaraknya ke lengkungan itu kan sama ya. Oke, contoh benda-benda berbentuk lingkaran antara lain roda, jam dinding, dan cincin. Ada lagi? Sebutkan di buku masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran adalah semua bagian yang menyusun lingkaran. Unsur-unsur tersebut antara lain ada 10, diantaranya titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, luas lingkaran, juring lingkaran, dan tembereng. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran ini adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik pusat lingkaran ini berada pada huruf O atau yang ditandai dengan huruf O ini, teman-teman. Ya, seperti yang sudah Pak Arif bilang tadi, bahwa kalau kita bahas lingkaran itu kita ingat roda ya. Roda itu di tengah-tengahnya pasti ada titik tengahnya ini. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Pada gambar, jari-jari terletak pada garis OP dan OQ. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Nah, begini gambarnya. Ini, kalau yang tengah ini disebut titik pusat, yang lengkung ini disebut keliling lingkaran. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang disebut jari-jari itu yang mana sih Pak? Yang ini loh teman-teman. Ada garis OP dan OQ. Nah, jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R atau dikenal dengan nama radius. Nah, jadi nama lainnya jari-jari itu adalah radius ya teman-teman. Selanjutnya kita punya diameter lingkaran. Diameter itu apa? Diameter pada lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Diameter disimbolkan dengan huruf D. Nah, ini. Dua titik itu yang mana sih Pak? Ini dan ini. Ketika dihubungkan dengan garis lurus, dia melewati titik pusat lingkaran ketika dia dihubungkan dengan garis lurus, sehingga diameter itu akan membagi dua ini, keliling ini sama panjang. Jadi begitu ya. Nah, terus bedanya dengan jari-jari apa Pak? Nah, kalau jari-jari kan dari sini, dari titik ini ke sini ya. Kalau diameter 2 kalinya. Jadi dengan kata lain, diameter adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar di sebelah ini, busur lingkaran terletak pada garis lengkung AC. Nah, ini maksudnya teman-teman. Busur lingkaran itu yang di daerah sini. Dari garis lengkung AC ini merupakan busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama busur kecil, yang ini, AC ini. Yang kedua adalah busur besar. Busur besar itu yang mana, Pak? Busur besar itu yang ini. Ya, yang sebaliknya ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada busur pasti ada tali busur. Tali busur itu apa, Pak? Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau tadi diameter kan melewati titik tengah, ya begini. Nah, kalau tali busur dia menghubungkan dua titik pada lingkaran ini, tapi dia tidak melewati titik tengah. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita punya apotema lingkaran. Apotema merupakan garis terpendek yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran. Gambarnya begini. Yang ditunjukkan pada garis biru ini adalah apotema. Nah, apotema ini punya ciri khas, teman-teman. Jadi apotema ini dengan garis tali busur ini sudutnya akan selalu 90 derajat. Seperti itu. Yang garis biru ini merupakan apotema dan dilambangkan dengan huruf A. Sengaja tidak Pak Arif tuliskan agar nanti kalian bisa kreatif sendiri menamainya ya. Bisa di sini atau di sini. Oke. Selanjutnya kita punya keliling lingkaran. Nah, tadi kan sudah disinggung keliling. Keliling itu apa sih? Nah, ini penjelasannya. Keliling lingkaran merupakan garis lengkung yang berada pada lingkaran. Nah, ini teman-teman keliling lingkaran. Dari atas tadi berputar ke bawah, kembali ke atas lagi. Yang garis biru ini namanya lingkaran. Lambangnya K kapital atau K besar. Kalau ada keliling pasti ada luas. Ini dia. Luas lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Luas lingkaran disimbolkan dengan huruf L besar atau L kapital. Pada gambar berikut ini, daerah yang diarsir hijau merupakan luas lingkaran seperti ini. Nah, kalau keliling itu yang luarnya saja, pagarnya saja, ya. Kalau luas lingkaran yang dalam, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya joring lingkaran. Joring itu apa sih? Apa sih joring itu, Pak? Joring lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, begini. Ini kan busurnya, ini busurnya ya. Kita punya busur di sini. Kemudian dibatasi oleh dua jari-jari. Seret, 1, 2. Nah, yang dimaksud joring itu yang mana? Ya, yang diarsir merah ini. Semuanya ini yang berada di sini semuanya itu disebut joring lingkaran. Ya. Selanjutnya kita punya tembereng lingkaran. Oh, sudah ketahuan gambarnya ya. Tapi tembereng itu apa sih? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Ini enggak ada duanya ya teman-teman. Ini kesalahan ini. Pada gambar berikut ini yang diarsir ini merupakan tembereng. Ini loh tembereng itu. Dibatasi oleh busur BD dan tali busur BD. Oke.
Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa teman-teman mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya teman-teman.